Saya lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai keinginan pemerintah untuk mengaktifkan kembali pasal terkait dengan penghinaan kepada presiden. Saya ke Bang Margarito sebelum ke Bang Ruth. Dari diskusi yang kita mulai tadi bahwa soal adanya perlunya penghinaan pasal di KUHP ini lagi penghinaan terhadap presiden ini diaktifkan kembali. Bang Margarito melihatnya bagaimana? Kalau lihat pasal tadi, rancangan pasal tadi tidak ada yang dibilang Mas Bara, ya. Jalintar ini ya. Karena tadi kan bukan delik aduan tuh, delik biasa. Nah kalau begitu rumusnya jelas itu bertentangan dengan konstitusi. Pasal yang dijadikan ujian terhadap uji terhadap pasal yang sudah dinyatakan konstitusional kemarin tidak berubah. Pasal ini substansinya sama. Kita pakai konstitusi berapa di Indonesia ini? Apa orang sinting semua di Indonesia ini? Undang-undang dasar kemarin yang dipakai untuk menguji pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang sudah dinyatakan konstitusional itu tidak berubah. Sekarang Anda bikin lagi pasal yang sama substansinya dengan pasal yang sudah dinyatakan konstitusional. Sinting. Satu ya. Tapi itu soal kecil lah. Ya. Soal besar kita adalah begini. Presiden itu pejabat publik. Sejak 1833 muncul doktrin figur publik. Kualifikasi tanggung jawab figur publik berbeda dengan yang si Bara ini. Berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Kenapa? Dia memiliki perlakuan tertentu dari negara. Karena itu, dia dituntut untuk memiliki tanggung jawab tertentu dari negara. Kepada negaranya. Oleh karena itu, maka warga negara berhak meminta hal yang melekat pada dirinya. Itu yang berkembang sejak 1833, doktrin figur publik. Kalau Anda misalnya ya, saya ingin mengatakan begini. Suatu waktu John Adams itu dibilang oleh seorang wartawan, John Calendar, dia bilang bahwa John Adams adalah orang tua berlumuran darah, berbau busuk berlumuran darah. Ini kaitan dengan kritik dia terhadap perang dalam konteks penanganan John Adams terhadap perang antara Inggris dan Prancis. Lalu dia dipenjara. Padahal dia cuma bilang ini John Adams adalah orang tua yang tangannya berbau busuk darah, dipenjara. Tapi begitu pergantian rejim, Jefferson bebas. Ada lagi kasus-kasus yang lain. Satu waktu Jacob Abraham bilang sama Woodrow Wilson, ketika terjadi perang revolusi Bolshevik, Woodrow Wilson itu dituduh berada di belakang SAR, mendukung. Dituduh begitu oleh uji wartawan yang namanya Jacob Abraham itu. Tapi oleh Mahkamah Agung itu dianggap sebagai soal yang biasa, permintaan tanggung jawab dari rakyat kepada presidennya. Kalau kasus jadi, yang konteksnya adalah soal akuntabilitas. Kalau seperti itu sama pendapatnya Bang Basara. Tapi sekarang saya mau bilang kalau pasal tadi kiamat, Mas. Lebih baik kita bersepakat untuk menemukan jalan lain. Sebab kalau tidak, itu tadi begitu elastis. Saya masih ingat Ismail Suning, guru saya, promotor saya waktu mempositifkan PNPS yang dibuat oleh Bung Karno tahun nomor 5 tahun 63 yang kemudian dikenal dengan undang-undang subversif. Apa yang terjadi? Begitu setelah dipositifkan, orang pertama yang masuk penjara adalah Pak Ismail Suning. Bukan kritik zaman dulu. Anda tidak tahu tadi itu. Tapi sebentar, kita mengajak Anda, apakah karena ini sudah eranya sosial media tadi, kemudian internet yang tidak terbatas ini, apakah termasuk seperti ini? Ini kita lihat sama-sama, Bang Ruth, Bang Asmat Basara, Bang Jelintar. Apakah ini termasuk penghinaan? Ketika ada orang yang membuat seperti ini, ketika ada perkataan di quote, ini perkataan Pak Jokowi sendiri, bukan urusan saya, sedikit-sedikit bukan urusan saya. Kemudian seperti ini, hahaha, piye bro, ini apakah ini termasuk penghinaan definisinya? Ya itu gini, kita harus bedakan asas konstitusionalitas sebuah pasal dalam undang-undang dan penerapannya. Ini satu hal yang berbeda. Ya, menurut saya asas konstitusionalitas dari penerapan pasal penghinaan presiden dalam paitan putusan MK
Jangan lupa di dalam konsideran menimbang putusan MK tentang judicial review pasal 134, 136, 117 itu disebutkan kenapa? Karena pasal tersebut bukan bersifat delik aduan. Artinya apa? Kalau kemudian MK membuat norma baru yang bersifat delik aduan, tidak melanggar keputusan MK. Ini berbeda. Nah, kebetulan begini, Bung Rizky, Pak Margarito. Sebelum berangkat ke sini, saya kebetulan sebagai wakil sekjen bidang pemerintahan di PDI Perjuangan, saya berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM, saya berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara. Saya tanya kepada Menteri Hukum HAM terkait dengan berita yang beredar bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan draft revisi Undang-Undang KUHP ini yang berisi mengulang kembali putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Beliau katakan, oh tidak begitu. Gitu. Kami tahu bahwa ada putusan MK dan putusan MK itu bersifat final dan binding. Tidak mungkin kita ulangi lagi. Sehingga oleh karena itu jalan tengahnya adalah di dalam usulan ini akan kita usulkan bahwa penerapan pasal tersebut bersifat delik aduan. Itu dari sisi Menkumham. Dari sisi Mensesnek sendiri saya tanya, sebetulnya bagaimana sikap Presiden terhadap pasal ini? Pak Jokowi ini kan orang yang tidak banyak neko-neko. Beliau tuh lurus-lurus saja. Jadi dalam kaitan penerapan ini sebetulnya penggunaan pasal 310 sampai pasal 320 di KUHP tentang penyemaran nama baik yang berlaku bagi warga negara sebetulnya itu saja sudah cukup. Gitu kan? Tetapi kan kita menghadapi era demokrasi liberal di mana rakyat makin memiliki kebebasan untuk mengekspresikan segala pandangan, pikiran dan pendapatnya. Sehingga oleh karena itu supaya Presiden kita fokus, dia tidak perlu diganggu oleh orang-orang yang sebetulnya berlindung di balik kebebasan mengatakan pendapat, tetapi sesungguhnya hanya ingin menghina gitu loh. Nah, ini harus kita bedakan. Tapi pertanyaannya tadi aja, meme tersebut itu termasuk penghinaan atau tidak klasifikasi atau definisi Bang Ruhut? Ya, itu yang saya katakan masuk tadi. Tidak itu menghina? Kita lihat dari mana. Ada yang bisa menghina, ada yang tidak. Saya contohkan, saya foto. Waktu kasus yang dilaporkan Bung Julintar ini, itu kan ada seorang warga negara dengan BlackBerry Messenger-nya kalau tidak salah, menyatakan pertama kalimatnya berbunyi bahwa, bagaimana Bung kalimat? Kerja, ya, tetapi kemudian ada kalimat saya tebas lehernya. Itu bukan lagi penghinaan, tapi sudah ancaman pembunuhan. Makanya yang begini kan tidak bisa kita biarkan. Mas Basara, kalau begitu maka kualifikasi tindakannya bukan penghinaan, tapi ancaman. Begitu. Kalau ancaman memang deliknya bukan delik aduan, delik formil. Biasa kapan begitu dia terjadi dan terjadi beliau juga. Jadi berbeda gitu ya. Tetapi begini, ada bahaya Mas Basara. Saya ingin bilang ya bahwa sekarang ini PDP berkuasa, iya kita akui itu gitu ya, tetapi kan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan belum tentu juga begitu ya. Kita ingin bangun negara. Saya kira saya setuju dengan, dan saya menangkap semangat membangun negara itu dari Mas Basara begitu ya. Kalau rumusannya seelastis tadi, kita sedang mengundang otoritarianisme datang ke Indonesia. Kita ulangi lagi. Meskipun ada delik aduan tadi perbedaannya. Enggak, kalau tidak ada delik aduan. Kalau ada delik aduan plus rumusan yang melibatkan apa tadi itu pers, surat kabar dan lain-lain itu tidak diubah. Definisi yang dibilang tadi, Anda bolak-balik tadi tanya, hina enggak? Anda mesti rumuskan secara rigid di situ agar tidak beliau ini tidak menafsir sesuai dengan beliau mau, Margarito tidak tafsir sesuai Margarito mau, Mas Basara sesuai Mas Basara, dan ini jadi persoalan besar dalam konstitusionalitas di Amerika Serikat. Jadi Rifki, jadi mesti clear antara Pak Margarito, Pak Basara nggak ada masalah kok. Kan jelas, ini tadi delik hukum murni, nah ini delik aduan. Yang dikhawatirkan, saya bisa mengerti, ini kan dokter hukum tata negara. Jangan nanti kembali kekuasaan yang menjadi panglima, bukan hukum. Karena kalau hukum murni, ya mau ambil muka dengan atasannya, tangkap aja saja. Saya yakin sekali ya teman-teman di PDIP. Baik, Bang Margarito, saya harus sekali lagi harus jeda dulu, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kami lanjutkan kembali perbincangan kami soal dengan diaktifkannya kembali rencana dalam KUHP ini ya, penghinaan terhadap Presiden. Bang Ruhut, apa tadi perbedaannya tadi yang disampaikan oleh Bang Margarito tadi dengan pasal yang terdahulu sama kemudian yang sekarang, kemudian tadi ditambah Bang Basara harus ada delik aduan tadi itu? Ya itu, jadi kalau biasa ya delik hukum murni itu pejabat-pejabat itu bisa semena-mena. Nanti kasihan Bapak Presidennya juga. Bahkan kan Bapak Presidennya sebenarnya ya udahlah kita hormati demokrasi ya, tapi ya namanya orang main tangkap, main apa, itu yang kita waspadai. Tapi jalan keluar dari Pak Ahmad Basara itu baik sekali. Kita
tambahkan dalam hal ini hanya sebagai delik aduan. Tapi definisinya bagaimana, klasifikasinya bentuk penghinaan itu tadi? Makanya saya tadi kita sampaikan tadi ada gambar seperti itu. Apakah itu termasuk penghinaan yang sifatnya sebagian orang bilang mengatakan lucu, sebagian orang mengatakan penghinaan? Iya, tapi kan kita mau bilang prinsipnya sepanjang presiden tidak melakukan pengaduan atas apa yang dianggap oleh publik, tidak ada masalah. Gitu. Ini parameternya adalah kearifan seorang presiden. Tetapi dignity dari seorang presiden itu norma hukum kita juga harus menjaga. Uang warga negara biasa saja dijaga kehormatannya. Masa presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Tapi masalahnya mengkritiknya juga rakyatnya, yang memilih juga loh yang ngomong oleh karena itu rakyatnya harus diatur dengan diadakan norma semacam ini. Setiap rakyat Indonesia yang ingin mengkritik presiden, dia harus memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa, nilai-nilai ketimuran, sopan santun dan juga kecerdasan. Jangan orang yang sebetulnya tidak punya kecerdasan ingin mengkritik presiden. Kejadiannya seperti yang waktu Pak Susilo Bambang Yudhoyono demonstrasi membawa kerbau, di belakangnya ditulis nama SBY. Mohon maaf Pak Margarito, sayalah yang Bung Ruhut maksudkan. Tahun 2012 itu saya sebagai anggota Komisi 3 PD Perjuangan yang sebenarnya fraksi oposisi, partai oposisi di luar pemerintahan, mengkritik keras adanya perilaku warga negara yang menganggap presiden kita tuh sama dengan kerbau, bahkan namanya ditaruh di belakang. Kalau seperti itu tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Tapi bagaimana kalau misalkan memang yang dikritisi itu soal kerjanya presiden kemudian disambungkan dengan sesuatu hal kejadian yang lucu, apakah itu penghinaan, Bang Margarito? Nah, itu dia gitu. Saya ingin kita menemukan perspektif, atau kita tiba pada perspektif yang lebih lebih komprehensif gitu ya. Anda tahu, demokrasi itu kita adakan atau dia datang karena kita memimpikan dan kita mengimpikan serta kita merindukan akuntabilitas, ya, dan tanggung jawab. Akuntabilitas atau tanggung jawab. Nah sekarang kalau pemerintah hanya jujur saja begitu ya, dalam penilaian masyarakat tidak seperti yang dia tawarkan pada waktu kampanye, kita diam. Pemerintahan salah urus. Jangan salah ya, kata korup misalnya dalam bahasa Latin busuk. Begitu. Kalau Anda mengatakan presidennya korup, serta-merta menjadi hina? Ya itu menjadi hina tentu. Nah, karena itu kita mesti definisikan apa yang kita maksudkan dengan penghinaan. Karena apa? Kita mengkritik presiden, kita mengkritik pemerintah karena kita menghendaki agar dia akuntabel dalam menjalankan pemerintahan. Di situ masalah, karena itu kita mesti saya setuju penerapan prinsip kepastian hukum ini. Ini kita mesti jelas gitu. Penting untuk dijabarkan lebih lanjut agar tidak terjadi sembarangan, tidak semena-mena di dalam pelaksanaannya, karena memang ini soal penerapan ya. Kita aparat penegak hukum kita juga kadang-kadang melakukan dispute dalam praktek. Nanti hanya sekedar omongan, tangkap ya, perlu penegasan mana yang dimaksud dengan kritik, mana yang dimaksud dengan penghinaan. Ini perlu secara tegas diatur. Sebab kalau tidak, PDIP tidak berkuasa sampai 20 tahun. Ya, besok orang lain berkuasa. Jangan sampai pasal yang Anda bikin ini ditangkap juga sama orang-orang PDIP ini. Dan begitu itu loh. Jangan salah, ini kan permainan kekuasaan dan permainan politik. Tetapi konsep mendukung ini Pak Margarito itu sudah kami lakukan sejak presidennya itu Pak SBY. Jadi bukan karena presidennya Pak Jokowi baru kemudian kami setuju. Karena itu, marilah kita bicara konseptual, kita letakkan fondasinya, filsafatnya gitu secara tepat. Kita kaji semua dari seluruh aspek jati diri kita, ketimuran kita dan segala macam, plus impian kita untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel itu. Begitu ya. Pemerintahan yang memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Yang diciptakan sendiri oleh Bung Karno. Jadi itu yang mesti kita bicarakan. Jadi kembali lagi ya. Jadi bukan soal main hinain. Oh no. Jadi jadi bisa ya diaktifkan kembali dengan tadi syarat yang berbeda tadi. Ada delik aduan tadi, bisa ya Bang? Secara konstitusi. Ya, ini sangat tergantung pada kesepakatan politik kita. Ya, begitu ya. Bahwa secara legal, secara konstitusional hampir bisa dibenarkan kalau diubah tekanannya dari delik formil ya menjadi delik aduan. Hampir bisa. Tapi itu sangat tergantung pada kesepakatan beliau ini begitu. Dari segi konstitusionalitas hampir gitu ya. Tetapi sekali lagi harus pasti betul apa yang kita maui dan kita maksudkan dengan penghinaan itu. Dan itu harus jelas, tertulis. Jelas, tidak bisa tidak. Kalau tidak, ini TV ini juga bisa berantakan. Jangan menjadi pasal karet, kira-kira begitu. Jangan menjadi pasal. Baik, terima kasih Bang Ruhut. Terima kasih Bang Margarito. Tapi sebentar, Rif. Intinya ini semua, demokrasi udah dikedepankan. Saya ingat nasihat Pak SBY. Demokrasi kita kedepankan siap menang dan juga siap kalah. Karena kalau diurut-urut yang aneh-aneh semua nih yang nggak siap kalah. Tapi siap kritik juga kan? Oh iya, siap kritik pasti. Itu pasti. Oke, terima kasih Bang Ruhut, Bang Margarito, Bang Gintor, Mas Basara, makasih.